Untuk mengakalinya Pak, uang makan yang sekecil itu, misalnya 20.000, 30.000 seperti itu tadi, apa trik-trik Pak Koki nih? Udah puluhan tahun jadi koki, triknya bagaimana Pak untuk ngakalin hal seperti itu Pak? Ya, nomor satu itu Kita ketemu dengan koki yang udah berpuluh-puluh tahun dia jadi koki di kapal Indonesia. Saya mau tanya banyak hal tentang bagaimana seluk-beluk seorang koki di atas kapal Indonesia. Banyak nggak sih kesulitan yang dia dapat mengenai uang makan yang dikasih perusahaan di kapal yang katanya banyak agak-agak jauh dari standar. Dengan Pak siapa Pak? Pak Abdul Khalid. Dengan Pak Abdul Khalid. Pak Koki udah berapa lama berlayar jadi koki Pak? Ya, jadi kokinya sih dari tahun 93 sampai sekarang. Second cook sampai sendirian ini. Dulu second cook dari tahun 93 sampai 2003. Baru sendirian itu 2003 sampai sekarang. Uang makan yang dikasih perusahaan ke kapal itu per orangnya itu menurut Pak Koki termasuk besar atau kecil Pak rata-rata Pak? Ya, kalau menurut di perusahaan Indonesia itu ya kecil lah. Ya tergantung yang dikelola masaknya kayak apa. Terus uang yang dibelanjakan itu berapa banyak, besar kecilnya itu aja ngaturnya dari situ. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, uang makan terkecil yang pernah Bapak terima per orang, per kru di kapal, nggak usah sebut perusahaan Pak ya, berapa nominalnya Pak? Ya itulah Pak, berapa 30.000 per hari itu. Itu pun masih dipotong sisa 200 disisakan untuk beli-beli rokok atau beli pulsa itu. Maksudnya itu untuk bahan kering lah sebenarnya itu. Persiapan untuk beli Indomie atau beli telur sewaktu-waktu koki masak kurang selera apa itu bisa digunakan itu Indomie sama telur atau sosis atau lainnya. Dengan jumlah 30.000 itu Pak ya per kru di kapal itu untuk satu hari makan, berarti 3 kali makan. Terus Pak Koki itu mengelolanya agak kesulitan nggak untuk jumlah 30.000 dibagi jumlah kru, total kru di kapal terus dibelanjakan untuk 1 bulan, kesulitan nggak Pak? Ya menurut saya sih enggak sih Pak. Ya itulah yang diatur untuk apa yang dimasak itu. Kalau barang yang mahal-mahal termasuk sering masak daging atau cumi atau udang atau bebek lain-lain itu ya tekor. Ya itu untuk variasi aja, atau seminggu sekali atau setengah bulan sekali itu harus disitulah untuk masak. Misalnya uang makan sekecil itu ya 30.000 per kepala di kapal per hari ya. Ada nggak kru-kru di kapal yang kadang-kadang suka mintanya yang macam-macam gitu Pak? Ya ada juga Pak. Ya itu yang kesulitan dari situ. Kalau hanya untuk yang dimasak khusus untuk koki sendirilah. Tengah malam kan ada, koki malam itu kan ada. Ya itu kadang-kadang ngambilin barang-barang itu kadang ketekoran dari situ. Untuk mengakalinya Pak, uang makan yang sekecil itu, misalnya 20.000, 30.000 seperti itu tadi, apa trik-trik Pak Koki nih? Udah puluhan tahun jadi koki, triknya bagaimana Pak untuk ngakalin hal seperti itu Pak? Ya nomor satu itu bahan kering diutamakan, jangan sampai kekurangan. Sisanya itu tinggal bagi aja. Ayam atau daging atau ikan apa telur apa. Itu pun saya selama jadi tukang masak itu tiap pagi itu ya 2 macam terus yang saya gunakan itu. Ada telur, ada ikan teri, ada telur, kadang ada sarden, ada telur, kadang ada mie itu. Kalau misalnya bahan makanan yang kita belanjakan 1 bulan dengan nominal yang kecil itu tadi 1 bulan nggak cukup, tiba-tiba habis di tengah jalan, pernah nggak Pak ngalamin gitu Pak? Saya selama jadi tukang masak nggak pernah Pak. Sudah saya kira-kirakan lah dari tempat pelabuhan mau berangkat ke tujuan pelabuhan lain itu sudah saya perkirakan. Jadi nggak pernah kekurangan. Yang penting itu dikasih tahu sama kapten atau chief officer itu perjalanan sekian hari nanti. Nah, itu bisa saya perhitungkan, tapi tidak bisa dipas itu harus lebih 5 hari atau seminggu.
jadi tidak sampai kekurangan. Oke, jadi selalu cukup terus sesuai dengan pengalaman Pak Koki ya. Iya. Jadi memang benar-benar udah terprediksi dari. Nah, kalau sekali belanja itu untuk berapa hari Pak rata-rata Pak? Ya, kayak begini kan dihitung Pak. Ini dari Palembang, Singapura berapa hari pulang pergi seminggu ya. Saya belanjanya harus 10 hari. Gitu, lebih. Nanti kapal anchor nunggu apa itu jadi tidak sampai kurang ya dari situ. Kalau di press gitu sering kadang kekurangan. Ya kalau nggak ada travel, kalau ada travel apa itu. Ya pernah sekali tuh nggak dikasih tahu apa sampai kehabisan beras apa itu. Pernah sekali aja selama saya jadi tukang masak. Oke, terus kalau misalnya dalam 1 bulan Pak Koki dikasih uang belanja total seluruh kru, pernah nggak sih ada sisa uang makan gitu kan? Ini kan sebelumnya udah dipotong duluan Pak. Bukan sisa uang makan sebenarnya itu. Yang namanya sisa uang makan itu dikasih koki semua, dicatat habisnya berapa per bulan, sisanya itu baru dihitung. Nah, nanti yang berubah berat, berapa gula itu dihitung juga, nanti diperuangkan untuk bulan berikutnya. Nah, baru dibagi. Nah, itu tidak sampai kekurangan dari situ. Oh, jadi biasanya uang makan itu dipotong dulu untuk dijadikan sisa uang makan, baru sisanya diserahkan Pak Koki untuk belanja begitu Pak ya? Iya, jadi saya bisa ngelolanya itu Pak. Dikasih dari kapten sekian, harus dibelanjakan bahan kering dulu 1 bulan lah. Nih sisanya nanti dibagi 3 lah untuk 10 hari begitu. Nah, kalau uang makan 1 hari 30.000 per kepala, terus Pak Koki kelola serapih mungkin dengan pengalaman Pak Koki yang puluhan tahun ini, kira-kira dapat sisa berapa Pak? Per kepalanya dapat sisa berapa per bulannya Pak? Ya itu dipotong duluan itu Pak. Kalau di kapal lokal kan 200.000 per bulan, ya itu sisanya. Kalau di sini kan lebih dari uang belanja dari kapal lokal. Sini bisa dapat 600, sisanya itu. Oke, Pak Koki ini usianya udah berapa sih Pak? Ya sudah 66. 66 ya Pak. Rencana sampai kapan berlayar Pak? Ya semampu tenaga saya Pak. Selagi saya masih dibutuhkan sama perusahaan aja. Sebenarnya ya kepengen berhenti, tapi ya berhubung di rumah ya serba kekurangan, serba kebutuhan, jadi saya berlanjut itu. Di rumah sudah ada usaha sampingan Pak? Ya adanya itu kadang saya punya sendiri sih perahu untuk servisan dari darat ke kapal, dari kapal ke darat itu ada sudah. Sekarang dijalankan sama anak menanti saya. Ya itu aja. Kalau saya berhenti mungkin saya ikut nyervis itu kali. Oke Pak Koki, ini kan di perusahaan-perusahaan Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan uang makan itu bisa dibilang kecil Pak per kepalanya per harinya itu. Ada nggak harapan-harapan Pak Koki? Apa sih pesan-pesan Pak Koki untuk perusahaan-perusahaan pelayaran yang memberikan uang makan yang kecil untuk krunya di kapal perharinya? Ya kalau bisa ya dikasih naik gitulah ya, kasihan koki itu kalau sudah ditekan sama orang kapal. Kalau orang-orangnya sih tidak cerewet-cerewet itu ya bisa kecukupan. Kalau banyak yang cerewet minta ini minta itu serba kekurangan kadang. Susah ngaturnya. Oke, kalau menurut pandangan Pak Koki dari pengalaman-pengalaman, kira-kira idealnya perusahaan itu di Indonesia khususnya itu ngasih uang makan itu per hari berapa ya per kepalanya Pak? Ya itu paling besar itu 30.000 per hari satu orang itu dipotong 1 bulan itu 200.000 itu, sisanya dikasihkan sama koki. Oke, idealnya itu pun masih bisa untuk membayar division yang saya alami, untuk membayar beli air aqua untuk di anjungan, di kamar mesin itu udah dipotong-potong begitu itu. Jadi sisanya 22.000 itu. Oke, terus itu kan agak sedikit berat yang ngitungnya ya. Menurut Pak Koki, idealnya seharusnya perusahaan itu ngasihnya berapa sih biar pas itu? Ya, sekarang kan sembako sudah pada naik semua Pak. Sebenarnya itulah minimal itu ya 40 per hari itu ya sudah kecukupan lah, bisa mewah lah masa itu. Kalau sudah dipotong ini potong itu jadinya kecil.
Oke. kurang gitu. Jadi menurut Pak Koki idealnya 40.000 per kepala di kapal itu Pak ya. Iya, tapi ya kayaknya berat sih, kayak kapal lokal mau ngasih 40.000 itu. Oke Pak Koki, terima kasih bincang-bincangnya Pak Koki. Ya, sama-sama, Semoga Pak. sehat selalu Pak Koki. Amin. Iya.